Halo guys, gengs dan serupa. Selamat datang di channel YouTube Mikat Imaji bersama saya Hirafa Zamzami dan teman saya, Mas. Siapa Mas namanya? Radia. Mas Radia ya. Ya, kami Iya. berdua adalah anak Mikat, bukan ya Mas? Kita anak Mikat bukan Mas? Kayaknya bukan. Oh bukan ya. Wah, berarti kita menginfiltrasi channel Mikat berarti ya. Wah, kita Iya. hackerman kita. Gila. Enggak lah. Kita anak Mikat kok, tenang. Kami bukanlah penjahat ya. Iya. Channel ini termasuk baru kan ya. Ini salah satu video. Iya. Ini adalah uploadan pertama kita ya kan ya. Nanti Makanya kalau ada kekurangan apa-apa gitu, kalau kita malu-malu apa gimana salah ngomong gitu, mohon dimaafkan ya. Maafkan kami yang penuh dosa ini. masih awal-awal ya Mas ya. Iya. Soalnya kita boomer. Wah. Boomer teknologi kami. Kami Iya. boomer teknologi, maaf banget. Daripada kita basa-basi yang nggak penting-penting, nanti malah 1 jam cuma intro doang. Mari kita lompat ke topiknya hari ini. Apa tuh Mas topiknya hari ini Mas? Aku benar-benar nggak percaya sih sama topik kita hari ini. Iya, gimana? Tapi mohon maaf nih Pak, ini baru pertama kan, video pertama udah ngupload ngewibu Pak, tentang VTuber Pak. Ya, hari ini topiknya tadi seperti yang dibilang Mas Radia, kita akan membahas VTuber. Oh, atau mungkin ya definisi umumnya aja lah biar yang belum pada tahu itu apa sih VTuber itu. Siapa yang mau jelasin? Saya atau Masnya? Masnya aja deh. Saya ya. Oke. Iya. Kalau gitu, saya jelasin ya. VTuber itu kependekan dari virtual YouTuber. Nah, virtual YouTuber itu apa? Kalau nggak salah, virtual YouTuber itu konsepnya sama dengan YouTuber. Bedanya kan anime karakter. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya itu. Jadi ini adalah YouTuber yang cocok bagi wibu-wibu di luar sana. Tapi gini Mas, VTuber itu setahu saya yang paling awal itu Kizuna Ai kan. Iya, the mother of all VTubers ya. Menurut Masnya, kenapa pas pertama kali Kizuna Ai muncul itu dia langsung tenar gitu? Iya sih. Kalau saya pribadi itu dulu ingat banget ya, waktu Kizuna Ai itu tiba-tiba muncul di beranda YouTube saya itu. Ini apa sih, kok ada anime karakter loncat-loncat nggak jelas gini. Terus saya buka kan itu videonya. Iya. Ternyata kok lucu juga ya. Ini produk Jepang ini bener-bener. Kok berbeda dengan Toyota dan Panasonic gitu ya? Iya, bener-bener menghibur gitu meskipun nggak tahu bahasanya gitu ya. Terus langsung saya pencet itu tombol subscribe gitu ya. Wah, ceritanya sangatlah jujur ya Mas ya. Iya. Tapi tadi pertanyaannya apa ya? Menurutnya Masnya kenapa bisa terkenal? Iya, soalnya itu kan hal yang baru ya di dunia YouTube itu. Nah, mungkin malah hal pertama konsep yang baru di masyarakat kita ini kan. Soalnya dengan pakai avatar VTuber gitu kan. Orang-orang yang bikin kontennya itu bisa remain anonymous gitu loh. Jadi kita nggak melihat fisik mereka, tapi kita bisa merasakan keberadaan mereka dan personality mereka gitu loh. Sangat filosofis Iya ya Mas? sih? Sangat filosofis ya ternyata. Gila emang. Ya, menurutku itu sih ya. Ada benernya gitu. Kenapa VTuber terkenal itu karena ya satu konsep baru kan. Kayak siapa yang berpikir kita butuh anime karakter ngomong dengan kita gitu loh. Iya. Nggak ada yang berpikir bahwa aku mau ngomong dengan Betsela, saya mau ngomong dengan Hinata gitu kan, ataupun saya mau ngomong dengan Sakura. Nggak pernah kan terlintas di kepala kita seperti hal itu. Dan gitu loh, nggak ada yang minta munculnya VTuber tuh, nggak ada yang minta, tapi nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain. Nah itu bagusnya. Itu sih satu karena konten baru, suatu hal yang inovatif bisa kita bilang. Nah terus yang kedua juga itu karena
ya itu tadi kita melihat mereka bukan sebagai orang gitu loh, tapi melainkan sebagai karakter fiksi. Jadi kayak itu menariknya di situ. Jadi kayak kita berinteraksi dengan sesuatu yang kita tahu tidak nyata, tapi bisa kita ajak ngomong gitu loh, dan itu menarik gitu. Terus tentang VTuber ini ya, ini kan kayak culture baru di YouTube gitu ya. Itu setelah munculnya Kizuna Ai, itu kan bermunculan begitu banyak VTuber lainnya ya. Iya. Dan kayak aku pikirnya itu kayak VTuber ini nggak bakal bisa survive atau mungkin nggak bisa se-booming sekarang itu tanpa adanya basis culture yang kuat dari Jepangnya itu sendiri, ya nggak sih? Tapi maksudnya basis culture-nya itu kayak gimana? Jadi kalau orang Jepang itu sengertiku ya, dulu itu mereka emang udah punya situs untuk streaming sendiri ya kan? Iya. Namanya kalau nggak salah Nico gitu ya. Iya, pakai C. Dan dengan kemunculan Kizuna Ai itu kayak itu sekaligus membawa para audiens Nico itu ke YouTube, ya nggak sih? Mulai kerasa nggak sih kalau? Iya. Kalau YouTube itu sekarang mulai rame orang-orang Jepang gitu. Iya. Padahal sebelumnya kan mayoritas Westerner kayak kita. Kita Westerner, ya. Kami the whitest people in Mikat. Gitu. Jadi itu yang menurutku menarik juga di situ sih, bahwa Jepang itu memang udah punya culture streaming dan mereka cuma memindahkan situsnya mereka aja dari Nico ke YouTube. Iya. Makanya bisa sukses kayak gitu. Iya. Benar. Kalau Nico udah ada audiensnya, tinggal dipindah aja ke YouTube. Dan dengan memancing para otaku dari Nico dengan karakter anime, dengan mudah mereka langsung pindah ke YouTube. Ya itu. Tapi ini menurutku tuh semakin lamanya ada VTuber di YouTube, kita lama kelamaan nggak terasa heran gitu ya dengan adanya keberadaan mereka, karena pada awalnya pertama kali muncul YouTuber seperti Kizuna Ai, orang berpikir bahwa mereka itu literally AI ataupun semacam ya bisa dibilang bukan orang di balik karakter itu, melainkan semacam robot atau semacam itu. Jadi kayak pertama mereka kayak suspicious dan wah, apakah ini BIN-nya Jepang? Apakah ini FBI-nya Jepang? Ya kan? Pertama kayak gitu. Skynet telah mengambil alih dunia. Ya, orang kan pertamanya khawatirnya kayak gitu. Tapi semakin lamanya muncul VTuber baru dari agensi berbeda maupun indie, kita sadar kalau ternyata ini yo menungso. Orang. Iyo. Tapi nganggo PFP wibu. Nganggo PFP wibu. Nah, ngono lah. Dan itu menurutku semakin lamanya mereka berada di platform YouTube, semakin diterima mereka dengan audiens baru yang kepo dengan apa yang mereka buat gitu. Nah, Masnya sendiri nonton VTuber nggak? Enggak. Oh enggak ya? Wah. Ya karena karena trending itu ya. Jadi kalau saya buka YouTube itu emang kadang kelihatan gitu, kadang muncul gitu ya VTuber gitu ya, terus mau nggak mau harus lihat gitu ya. Harus lihat ya. Jadi apa ya, kita kayak diwajibkan sama YouTube untuk nonton VTuber gitu karena kita wibu. Kalau Masnya sendiri gimana? Wah, saya tentu saja nonton. Terang-terangan sekali. Iya, soalnya pas pertama kali muncul Kizuna Ai itu pertama aku nggak tertarik sih, kayak apaan sih high pitch anime girl, capek aku. Pertama aku kayak nggak mau ogah gitu kan. Kayak gitu. No, saya tidak se-degenerate itu gitu kan. Tapi semakin lama ada mereka gitu kan, semakin banyak VTuber yang muncul. Nah di situ VTuber pertama yang saya nonton itu ini namanya Hinata. Siapa? Dia gamer dulu. Dia udah dari 2 tahun yang lalu. Wow, saya sudah nonton. I wasted my life.
Tapi setelah saya nonton itu kan yang cewek kucing ini Hinata. Tapi apa ya? Aku belum terlalu kayak tertarik untuk diverge ke apa? VTuber lain gitu lah. Aku masih kayak I'll watch this one. It's okay gitu kan. Cuma satu aja. Iya. Nah, urusan gara-gara pandemi ini ya. Saya jadi kehabisan hal untuk ditonton dan di-enjoy di YouTube kan. Tiba-tiba di YouTube rekomendasi ada banyak VTuber baru gitu. Nah, di situ saya masuk ke VTuber rabbit hole. Ya kurang lebih sama sih kalau saya sendiri. Masa pandemi ini benar-benar ada curse-nya, ada bless-nya gitu ya. Blessing in a curse. Iya. Kalau saya pribadi sih dulu pernah itu sih yang benar-benar enggak benar-benar juga sih. Benar-benar membawa saya ke rabbit hole ya baru kemarin ini. Tapi dulu itu setelah Kisna Ai itu yang benar-benar membuat saya pribadi tertarik itu ini apa ada VTuber itu cewek gitu kan. Dia main truck simulator ya kan. Terus dia nyanyi. Iya. Saya tahu juga. Nyanyi country road bahasa Jepang, Pak. Iya, tahu. Itu juga itu aku tahu aja sih ya, tapi enggak itu sebelum aku paham betul konsep VTuber gitu. Jadi kayak wah anime karakter singing country roads. Dan lucunya ini cuma trivia. Itu munculnya itu cewek VTuber nyanyi country roads, aku juga lagi suka country roads. Jadi aku lagi dengerin country roads, tiba-tiba ada rekomendasi dari YouTube, nonton nih VTuber country roads nyanyinya. Dan aku di situ saya merasa YouTube itu ngawasin saya gitu. Iya. Menarik. Ya gimana Mas? Lanjut Mas. Terus kalau yang akhir-akhir ini itu VTuber itu mulai terkenal setahu aku gara-gara ini salah satu mobile game, tahu nggak sih? Oh, saya tahu. Mobile game yang ada kapalnya. Kapal-kapalan itu. Iya. Ya gara-gara mobile game yang ada kapal-kapalnya itu kan mereka collab sama salah satu agensi VTuber kan. Terus dari situ menurutku itu mulai terkenal itu culture VTuber itu dari situ sih. Iya nggak sih? Bisa jadi. Atau tidak setuju? Saya sebenarnya kurang paham juga sih kenapa bisa tiba-tiba mereka jujur blow out gitu loh. Mungkin banyak alasan sih. Salah satunya kan itu tadi. Itu bisa saja karena mereka bekerja sama dengan game developer dan akhirnya menciptakan kolaborasi yang mengekspos mereka lebih jauh kan, atau bisa saja hanya karena algoritma YouTube yang kayak tadi tiba-tiba ngerekomen ke kita randomly gitu loh. Tapi itu misteri. Iya. Tapi walaupun itu misteri kenapa mereka bisa terkenal sampai sekarang ya saya nggak merasa ini suatu hal yang salah gitu. Iya sih. Ini malah blessing menurut saya. Tapi anehnya itu meskipun mereka berbicara pakai bahasa Jepang yang kita nggak mengerti, kenapa kita nonton terus gitu loh? itu kayaknya mereka pakai mantra kan dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kita kayak terpikat terus-terusan gitu. Kita kayak dihipnotis gitu. Oke. Enggak, ini hanya karena kita wibu. Iya sih. Jawabannya sesimpel itu. Sejujurnya gimana ya? Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Kalau menurut teman-teman, apakah VTuber ini sering muncul di beranda YouTube teman-teman atau teman-teman malah nggak tahu sama sekali tentang VTuber ini? Iya. Ya bisa jadi hanya YouTube saja yang merekomendasikan ini ke bibu-bibu doang gitu kan, nggak ke mereka yang misalnya sukanya K-pop dan segala macam mungkin nggak diberiin gini. Iya sih. Ya nanti komen di kolom komentar guys. Menurut kalian gimana? Karena kita udah paling nggak jelasin opini kita mengenai VTuber dan pada umumnya VTuber itu apa gitu kan. Masa sendiri misalnya nih ada orang yang tiba-tiba tanya kan, Mas, VTuber tuh enaknya saya nonton siapa gitu kan. Karena libraries VTuber itu lebih dari 1000 bahkan ada.
gitu kan. Nah, iya. Nah, Masnya mau merekomendasiin siapa? Siapa ya? Saya nggak dibayar untuk ngomong. Nggak dibayar sama agensi VTuber ya buat promote mereka. Kalau harus ngomong sih, coba yang itu sih. Yang VTuber bahasa Indonesia juga ada kan? Ada. Banyak. Banyak. Nah, kalau benar-benar nggak tahu apa-apa tentang VTuber, coba lihat ini sih, VTuber yang dari Indonesia dulu deh. Itu bagus-bagus kok, lihat aja. Kayak misalnya ini, tahu itu nggak? Andi, tahu nggak? Andi Adinata. Iya. Itu dari Kocak banget itu. tahu, saya tahu. Menarik. Jadi bagi kalian yang nggak paham apa-apa, Mas Radiannya merekomendasi nonton dulu yang lokalan. Iya. Setelah kalian terbiasa ataupun kalian tambah addicted ya, adiktif gitu. Soalnya ini zat aditif, sumpah. Kalian semakin addicted, silahkan nonton yang lainnya. Entahkah itu yang mau bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina ataupun yang bahasa India, kalian bisa. Karena di YouTube ada, tinggal cari. Kalau dari Masnya sendiri gimana? Saya. Iya. Wah, susah nih. Kalau saya ya. Peko. Iya. Kalau saya Aduh. gimana ya? Enaknya gimana ya? Saya enaknya misalnya aku mau ikutin Mas Radia aja deh. Jadi kayak Kok ikut-ikutan? nah, kalau saya sendiri saya mungkin ya tak tawarin dulu yang di Indo. Specifically orang dari Niji Sanji ID. Jadi Niji Sanji ID itu kayak ya. Dibayar berapa sama Niji Sanji? Enggak dibayar ya? Enggak sayangnya. Saya sarannya dari Niji Sanji ID sih. Soalnya library Niji Sanji ID itu banyak gitu kan. Ada yang epic gamer, ada yang casual VTuber, ada yang idol, ada yang kemarin terakhir ada yang guru sejarah juga, Pak. Iya, ada banyak. Ada yang setengah singa atau harimau gitu kan. Banyak lah pokoknya, library-nya banyak gitu. Jadi kalau kalian sukanya gaming, kalian bisa nonton yang gamersnya, atau kalian sukanya yang apa, epic idol, kalian nonton yang mereka similar to idol gitu kan. Banyak menurutku. Nah terus kalau kalian mau deep dive lebih dalam, saya saranin VTuber Jepang. Iya bener sih. Saya nggak akan sebut siapa karena saya gak akan sebut siapa intinya, tapi cari aja VTuber Jepang. Entahkah itu dari Ntar mas. Gimana? Kenapa nggak mau nyebut namanya mas? Nggak apa-apa. Kenapa gitu? Nggak apa-apa kok. Takut dijudge ya. Bisa jadi. Nah kalau VTuber Jepang, palingan kalian nontonnya entahkah dari agensi Hololive atau dari Niji Sanji gitu. Ya itu sih kalau dari saya. Iya. Sebetulnya kita awal-awal mulai tertarik mulai nonton VTuber Jepang itu sebetulnya nggak langsung nonton tanpa subtitle nggak sih? Enggak. Kita lihat VTuber Jepang itu sebetulnya dari klip-klip yang itu kan, yang ada di YouTube gitu kan? Iya, yang di subtitle sama fandomnya gitu kan, fansnya. Dan itu menurutku itu sangat membantu untuk menonton VTuber lah, untuk bikin orang tertarik. Soalnya subtitle mereka juga itu entertaining gitu loh dilihat. Ya, jelasin mas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat yang bahasa Jepang itu coba nonton klip-klipnya dulu deh. Iya nggak sih? Terus kalian lihat, kalian suka yang obnoxiously annoying atau kalian suka yang chill but obnoxious gitu, atau kalian suka yang loli tapi nggak suka dibilangin loli atau yang gimana gitu. Ya itu kalian bisa lihat gitu. Iya gitu. Nonton klipnya itu saran yang bagus. Saya bahkan lupa. Ini menunjukkan bahwa Radia lebih paham kultur VTuber daripada saya. Aduh. Enggak, saya cuma kebetulan ingat aja. Wah, ternyata mas, kita udah ngomong lumayan lama lah. Jadi gimana kalau kita tutup mas? Any last word dari masnya? Tetap
semangat dan tetap bahagia. Oke Mas. Kalau dari saya, nonton anime kan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian tertarik untuk mensupport kami, bisa klik like dan subscribe. Ya Mas ya? Ya betul sekali. Tolong juga komentarnya supaya nggak kelihatan sepi YouTube-nya ya. Iya. Bener. Terus juga kalau kalian berbaik hati lagi, kalian bisa share podcast ini ke teman kalian. Siapa tahu. Iya, share ke alumni SMP, alumni SMA, alumni TK, sampai ke itu grup besar keluarga itu ya. Iya, bisa di WA, terutama grup besar di WA. Oke, terima kasih. Kembali lagi kepada penonton. Semoga kalian sehat-sehat terus, semangat selama pandemi, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Kalau ada, ya. Kalau ada dasar.